Gantian Dede, tanahnya buka. Kamu dan belah marit panggil karet selepet. Yes. Kalau udah selepet sudah nggak sakit itu udah sembuh. Iya, nah sekarang mah enak sunat. Sunat enak karena mah cepat. Bener. 2-3 hari kering. Ada laser segala macam. Malah kan ada yang baru tuh pakai paspit keselang. Dulu mah masya Allah. Dulu mah orang dulu mah, apalagi saya ingat banget waktu saya masih SD, saya disunatin. Kan dulu mah nggak ada begini-beginian. Tahun 80 mah nggak ada beginian. Kita kalau mau hajatan pakai bambu teh, pakai atap bikin. Di minggu udah bikin. Kita kalau dulu sunatin tuh ya, nggak pakai celana. Kita dipangku sama bapak kita. Bapak kita mangku kita duduk begini. Ya kan? Bapak pakai sarung, kita pakai sarung. Nah, kadang-kadang bapaknya PA, lupa pakai sempak. Bengkongnya orang tua. Tak dibuka, set lah, ini menjembrosan. Salah nggak taunya, salah ngangkat. Ini bapak kita yang diangkat, set, mata kita ditutup. Habis mata kita, ya udah ngapa, udah sudah. Astagfirullahaladzim, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, lu ngapa? Ya, lu ngapain anaknya? Dilupa motor gue. Iya, kalau dulu mah bengkong nggak ada dokter, bengkong. Bagaimana cara bengkong? Bengkong mau pakai gunting mah. Gunting disodok tuh, ilah. Cepes, potong begitu, langsung darah bercucuran disemur pakai rap. Semur pakai air kelapa, mak. Iya, tapi orang dulu mah ada bekakak. Ini ada bekakak ayamnya nggak? Wah, udah mudak-mudak dulu. Lu mah ada bekakak ayam kita kalau disunatin masuk. Ya nangis, udah tega gue nyawa-nyawakannya. Subhanallah, tapi sambil disunat itu orang-orang kampung selawatan. Rame-rame itu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Ini mah gitu mah disunatin tuh orang-orang kampung keliling pada selawatan. Jadi kita sakit juga, aduh, masya Allah, enak selawatan. Sekarang mah enggak kapan? Dibawa ke dokter, berdua-dua ke mamanya, bapaknya. Lu orang kampung selawatan itu. Habis itu udah, ya Allah, kalau orang sekarang disunat 2-3 hari kering, lah kita mah dulu seminggu darah masih bercucuran. Persis kayak nenek-nenek diperkosa RT. Ya Allah. Wah, darah masih banyak baik, masya Allah. Akbar. Kapan sembuhnya? Biasanya sembuhnya kalau titik kita dipatok ayam. Iya, terasa bener. Kita tengkeng-tengkeng begini kan, kita main mana, wah patok ayam. Biasanya biar kata sakit, besoknya sembuh tuh. Tahu apa yang dipatok tuh sama dia? Apa supaya kita galak atau bagaimana nggak tahu dah. Pokoknya begitu. Ya. Jadi sekali lagi ibu ma, kalau ma punya anak itu sangat dikuatkan. Bahkan kalau dalam melihat ilmu usul fikih, kullu ma wasola ila bihi bahwa wajibun. Sesuatu yang tidak sampai artinya untuk ibadah yang benar kecuali dengan cara ini, maka hukumnya wajib. Maaf ya, kalau di Jawa kan disunatnya udah gede-gede bener. Iya, burungnya udah jembrosan, udah balak banget tuh bulu. Ini mas saya punya tangga, punya temen juga orang Jawa. Di sana Obi kan manggil saya Abi, ya baiknya pegang, ya tolong lu ketawa, gerakan. Di Jawa Obi, kita di Jogja, tolong Jogja. Kalau disunatin itu SMP kelas 3. Nah, kata saya, atau alat dagingnya. Ya itu urusan dokter, Obi, dia kata gitu. Lo bukan apa-apa lah kalau kelas 3 mah ya SMP lo udah gede bener. Bener nggak? Untung kok orang ngamuk tuh burung. Lah kan mau dipotong. Coba kalau dia ngamuk, lo dia gini mah ya saya tegang-tegangnya bocah segede gini. Kan kecil begitu. Ya. Jadi intinya adalah menyunat anak adalah sebuah kewajiban. Kenapa demikian Ustaz? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pengen tahu lagi nih yang ngaji sama yang PA, pengen tahu. Wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah
Wa anna Allah indahu ajrun azim. Alhamdulillah udah baik semuanya. Kata Allah, ketahuilah oleh kamu orang beriman bahwa anakmu dan hartamu adalah cobaan dan ujian. Tapi ingat, ketika kamu mampu membesarkan, memelihara, memberikan pendidikan yang bagus kepada titipanku, kata Allah, indahu ajrun azim, buat kamu pahala yang sangat besar. Kan pantes. Dulu kata cerita para ulama, ada orang tua yang rajin ibadah, tapi anaknya nggak pernah ibadah dan nggak pernah disuruh ibadah. Orang tua yang mau masuk surga itu di cancel oleh Allah. Allah tukar, orang tuanya masuk neraka dan anaknya masuk surga. Nauzubillah. Baik-baik. Jadi anak itu titipan, anak kita laki perempuan titipan. Ya, kewajiban kita kepada anak cuma 3. Ayo hasina ismahu, 1 ngasih nama yang bagus, jangan nama selagu-lagunya. Nggak boleh tuh lahir Desember anaknya Desi, nggak boleh. Des, tuh ganti nama lo. Jelek bener nama lu Desi. Lahir Februari anaknya Febrianti. Giliran lanang Febrianto. Lahir Senin anaknya Sunin. Macem-macem baik. Nama Mikael, segala John Lennon. Ilah. Ustaz, nama saya mah bahasa Arab. Apa namanya? Siti Jahanam. Goblok. Undang-undang Arab Siti Jahanam. Nanya atuh pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya sama ustaz, nanya sama kiai. Kenapa? Karena nama adalah doa. Nama selagu-lagunya, apalagi orang kampung sono daerah sono Gunung Sindur, nama Ijo. Ada kampung saya nama Ijo. Ada lagi nama Item. Orang belang-belang sekalian. Nama Nyangkut, Nyangsang. Nyangsang menyangkut itu juga. Coba kasih nama yang bagus. Apa yang bagus? Dianjurkan oleh Rasulullah nama-nama Allah Asmaul Husna yang sebelumnya dikasih Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Mukmin. Ini mau nama bapak Abbas, nama emak Kokom. Jadi Baskom. Kan belum. Macem-macem baik. Tuh 1 kewajiban orang tua ngasih nama anak yang baik. Jangan ke modern-modernan lah. Yang pentingnya ada maknanya manfaat doa. Yang kedua, wa yu'allimahul kitabah. Orang tua wajib memberikan pendidikan yang baik. Bukan bahasa Inggris, bukan komputer. Emang nggak boleh? Boleh. Tapi lebih utama yang diutamakan adalah baca Quran dulu, ngaji dulu, sholat dulu. Emang emak mau emak meninggal dunia, anak emak pulang diomongin bahasa Inggris. Emak lagi celakap sekarang. Anak datang, oh my baby, oh my mommy, Maimunah, Miss Haro. Emak mau begitu. Nah, anak model apa begitu? Ke bahasa Inggris nggak perlu. Yang kita perlukan adalah ketika emas sakaratul maut, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Emas celakap, ngajal mau dijemput, mau ditarik sama malaikat Israel. Anak emas semua ada, yang di kepala bacain Waqiah, yang belah kanan bacain Yasin, yang belah kiri bacain Ar-Rahman, yang di bawah menjitin kaki sambil bacain selawat ngedoain emas. Tuh baru tenang. Halo? Udah melongo. Ya emang begini emang ceramah kalau emang belum padang begini. Ya orang baru datang, ya Allah. Untung saya tadi nggak bawa mobil, emang mobilnya orang. Ya, kalau bawa mobil belum nyampe, belum macet bener di perumpung macet. Masalah kita bawa motor kan tadi orang ngerem. Nah mobilnya nyampe gitu. Udah nyampe sini mikirin ya pulang hujan apa orang hujan apa.
Biarin dah. Kenapa Bu? Mak, orang kalau ngaji, kalau mak ngaji kemudian ketimpa gerimis, maka tetesan itu yang namanya air gerimis akan berubah menjadi malaikat dan memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Amin. Ya ada hadis yang sembarangan. Kerikil yang mainjek, yang tendang-tendang, yang mainjek lewatin melangkahin, itu akan berubah menjadi malaikat dan memintakan atas dosa-dosa kita. Apalagi coba wangi-wangian yang mau pakai 10 derajat ma Allah akan berikan kepadamu. 10 kejelekan ma hapus akan dihapus, 10 keburukan akan dihapus dan yang lain-lain. Belum lagi kalau salaman, nggak ngaji meneraka bebasanya. Belum jadi apa mak? Makanya mak inget kali kalau saja ngomong gini, ibu-ibu yang namanya belajar mak nggak ada batas. Benar, mau tua mau muda dimulain dari kita di bedong sampai kita di bedong lagi. Benar? Iya tuh ngaji. Nggak ada batasnya. Gue udah tua malu. Ya emang ini mau apa namanya? Mau mempang wajah lu ngaji? Lah bukan. Ini mas sekalinya rajin ngaji lah, ke pamer baju. Pamer jilbab. Iya. Ada lagi sekarang orang ngaji orang pada pakai apa tadi? Nikob atau nikob yang kelihatan matanya doang. Iya kalau kata saya itu orang curang. Oh curang Ustaz? Ya dia bisa ngeliat gua orang bisa lihat dia. Curang. Nah gigi kita gede-gede banget kelihatan sama dia. Dia pun kelihatan giginya sama kita. Curang itu. Sekarang mah ada apa namanya masker dipakai beda. Ya, itu kewajiban orang tua. 1, tadi ngasih nama yang baik, 2 ngasih pendidikan yang baik. Kenapa? Ta'alam balaisal mar'u yuladu aliman, belajarlah kamu. Kenapa? Karena manusia setiap lahir manusia tidak ada satupun manusia yang lahir dalam keadaan pintar. Mau anak kiai, mau anak ustadz, mau anak profesor, mau anak nabi sekalipun lahir nggak ada yang pintar sama kayak kita. Jadi kalau mau pintar, bagaimana caranya? Belajar. Dan ingat Bu, satu peringatan Rasulullah, setiap amal perbuatan yang tidak disertai dengan ilmu akan ditolak. Mak sholat sesolat-solatnya, orang nonggeng, mak nonggeng, bacaan orang apa orang baik-baik. Apalagi udah tua-tua nenek kayak gini mak, baik-baik mak. Iya, kurang ngerti lah, gitu. Jangan sholat ada ininya mak, ada ilmunya sholat, nggak bisa sembarangan. Ya, kalau sholat nggak ada ilmunya berapa? Orang lagi sholat, Allahu Akbar. Biasanya kita kalau ngomong, ya kan ketinggalan nih, tepak imam. Maksudnya mau ikut. Kalau kita lagi sholat zuhur wajib, ya, bukan sunnah. Maka ketika kita tepak, diam aja. Jangan tepak, mampu. Batal dong. Bego. Batal, itu ilmunya. Tapi kalau misalkan kita lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, tiba-tiba orang nepak kita bukan sholat zuhur, sholat sunnah, maka kita bilang gitu. Orang mudeng. Dia orang mudeng, orang mudeng juga, jangan juga. Itu ada ilmunya yang kayak gitu ngaji. Nggak ada di sekolah, di SMP, SM nggak ada. Kudu ngaji begitu, usah aja yang terangin. Di dulu kan saya bahas masalah kentut aja, ada di fikih mah. Ya kan? Kentut itu ada 4. Kentut pertama suaranya gede, baunya biasa aja. Dan ini biasanya yang punya adalah atau pemiliknya adalah ibu-ibu yang gembrot. Suaranya besar, tapi baunya biasa-biasa aja. Yang kedua, kentut yang tertahan. Pernah ngalamin pasti. Ini mah bukan masalah, ini mau fikih. Makanya dalam sholat makruh hukumnya ketika sholat Allahu Akbar. Maghrib 3 rakaat, udah 2 rakaat, serakat lagi, hemat kentut. Tembak kejegeng, wudu lagi. Di dalam kitab Talim dijelaskan Imam Suki pernah sholat asar 40 kali wudu. Kenapa? Fa innahu mabtunun, karena dia sakit perut. 40 kali wudu. Ini baru 2 kali wudu kan rumahnya udah ngomel-ngomelnya kentut. Sial banget. Kentut lagi. Jangan.
Kentut yang ketiga, suaranya nggak ada, baunya naujubillah. Kita kalau kumpul, berempat, berlima, ngangkat kongkok. Tiba-tiba teman kita ngangkat mulut. Bagaimana kita hukumnya? Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang mencium bau kentut siapapun itu, apapun baunya, telan dewek. Telan dewek, telan. Nikmatin, jangan pakai ribut. Oh nih lu, busuk kentut lu. Lu pakai jengkol lu. Jangan ribut, diam baik. Yang keempat, kentut ekstrim. Apa itu kentut ekstrim? Kentut yang dibarengi dengan keluarnya cairan. Bahasa Inggrisnya namanya cepirit. Begitu kudu diaji, punya begitu juga. Ya kita mah ngaji sambil ketawa be. Ya waktu ketawa mah tawa baik. Yang penting rame-rame. Nah kalau ketawa dewek-dewek, lu orang gila itu mah. Ya kan? Kalau rame-rame mah sah-sah baik. Mudahan di rumah kita puyeng sama laki. Duit orang gablek. Ya kan? Di corona ini lagi ngaji. Ya iya emang dia itu. Pantatnya gede, kentutnya gede juga. Ya orang-orang masa di bangku muat berdua di dewek-dewek katanya. Gitu bet. Ya ilahi udah ngapa? Yang terakhir, yang ketiga, kewajiban kita sama anak mah wa ayyun kiahu idza qad balagha. Kalau punya anak perempuan, kalau dia udah kelihatannya romannya bagaimana gitu, emang pengen nikah mah nikahkan baik. Jangan segala pengen macam dibawa yang gede segala macam, emang rezeki anaknya kita segitu. Kita mah nikahin anak bukan ngejual anak, benar? Ya begitu. Jangan ada tetangga nikahin anak dibawa siapa adanya, dia omong ramai dari ujung ke ujung. Dia mau orang perawannya kali ya. Belakang apa? Itu dibawain lagu-lagunya, tempat tidur ke orang katanya. Ya Allah, jadi buruk sangka bayar sama orang. Mimpi dosaan bayar sama orang. Kayak baik. Begitu. Makanya anak sebelum dinikahi itu tanggung jawab kita orang tua. Beda kalau sudah dinikahi. Nah kayak mama nih, ibu-ibu semua. Ibu-ibu sekarang berbuat dosa, bapak ibu nggak akan pernah ditanya, apalagi emak. Suami yang ditanya. Tapi kemarin waktu mama belum pada nikah, ya orang tua yang ditanya. Tuh si Desi belum sholat tuh, belum sholat tuh. Bapak lu, cetok dong bapak lu. Tuh. Bapaknya ditanya, emaknya ditanya, kemana sih anak si Desi tah? Itu tuang ketek, cenah sholat lagi hente sih ya. Tuh, ditanya. Tapi beda kalau udah punya suami yang ditanya, Mina, lu nggak sholat? Oh, tanya suami itu beda. Makanya sekarang mah kita setelah punya suami, setelah kita berbakti kepada Allah, kita berbakti kepada suami. Orang tua baru nomor 3 gitu. Jadi orang tua kita, ya mertua kita itu orang tua suami kita juga. Kalau orang tua suami kita sakit, nah kita atau kudu yang rajin. Pak, kalau mama sakit, buruan kita bawain, ayo mah kita bawa ke rumah sakit. Itu. Jangan ini mau punya laki, rumahnya takut sama kita sama bini. Orang tuanya sakit, nah kita bukannya malah cepet-cepet perhatian sama mertua malah nyumpahin. Lah orang tua mudah-mudah sekalian. Salah. Tuh katanya. Ilokan. Ya gitu, disuruh amat itu. Masya Allah. Ya, kenapa? Anak mama selain titipan dari Allah, itu kan hiburan buat kita. Benar? Hiburan. Coba orang rumah tangga, maaf ini jangan ada yang tersinggung ya. Di sana ada orang rumah tangga berpuluh-puluh tahun gak punya anak, sedih banget romannya. Dia meninggal, istrinya meninggal. Akhirnya apa? Harta warisannya habis sama adik-adik suaminya. Subhanallah, kalau pakai sedekah mending pakai main judi. Tuh makanya punya anak enaknya begitu. Ya, doain anak pagi-pagi, anak kalau berangkat sekolah cium keningnya. Doain Rabbi habli minas solihin. Kalau perempuan, Rabbi habli minas solihat. Doain. Jangan ngerjain anak rumahnya semangat, giliran anak kita ajarin orang bisa galakan kita. Mau goblok bego bener. Hukum mah juga membego. Lagu. Sabar. Anak bandel ya namanya bocah begitu deh. Bocah ntar kan kan udah tua kayak kita bandel juga kan enggak. Benar enggak? Iya. Dulu mama masih ngompol waktu masih kecil. Sekarang ngompol enggak? Enggak kan? Ya iya gitu deh.
Ya bocah diawasi. Bina-bina amat. Ilah. Iya udah gede mah ya enggak. Anak kita juga sama, anak-anak wajar, ajarin. Jangan kata-kata kasar sama anak. Itu baik-baik. Jangan bilang segede gini, gue disayang-sayang. Segede gitu disayang-sayang. Orang tua ada yang kayak stres. Gendong anaknya, anak siapa ini? Iya anak siapa lu goblok atau anak lu? Bukan anak gua gendong-gendong. Anak siapa ini? Ya ilaha illallah, kebangetan gembira. Cuma kadang-kadang kita kebangetan gembira kelewat. Tuh, mana buktinya kita kelewat dan salah sayang sama anak? Anak SD udah dikasih HP. Sekarang mah pemerintah gak nyuruh kapan? Daring, online. HP belajar 5 menit, main game ya setengah jam. Mending amat Ustaz, gua 2 hari, gugur. Ilaha illallah, wakaf. Gak ketawa ada serinya, gak kalah duit. Udah, masuk ngaji baik, ngapalin Quran, surat-surat pendek, begitu ngapalin Quran, surat-surat pendek. Kenapa mak? Ya maaf mak, saya juga punya HP nih, ya mereknya Topo apa? Itu pernah mak, saya juga nggak sengaja, dia pas keluar gitu, aplikasi keluar, saya pencet, itu orang lagi begituan. Padahal saya nggak pencet itu, yang keluar dewek itu. Artinya kenapa? Saya yakin dia juga punya misi tersendiri dalam rangka menghancurkan generasi anak-anak kita. Mau baik-baik. Lagi apa? Lagi dapet-dapet. Sudah dibahas aku maaf. Tuh, kalau bisa mah aplikasi juga aplikasi yang manfaat. Jangan ini mah Shopee. Lazada. Ya ilah elonya online baik. Mak kalau sering main online besok meninggalnya ke online. Ini baik-baik aplikasi Al-Quran, hafalan juz amma, kasih tuh bocah kita. Begitu, ajarin. Ya bagaimana orang emaknya juga jaga. Emak juga sama Quran rumahnya sebal bener. Makanya ngaji mah biasain tuh. Mulai sekarang udah dah apa namanya ikatan cinta mah kalau emang ada mah tonton baik. Orang nyuruh orang najis bisa. Saya pun belum pernah, orang pengen bisa nonton TV orang. Itu kan saya tahu dari mana. Itu setiap saya ngaji, ibu penceritanya begituan mulu. Kalau kita belum datang, sampai saya mau ngojek buka kitab dia mau ngaji. Si A lagi disebutin. Punya yang lain kayak iya Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya mak begitu be, ya ngaji jangan lama-lama. Mudah-mudahan iya bilang tua pede amat. Ya kayak ngaji tiap hari baik. Kebiasaan banget. Tabok apa tabok? Gitu. Kan cerah, alhamdulillah. Ya pesan saya mah kita mah ya biar kata jauh juga saling berdoa baik. Mudah-mudahan kita semuanya pada sehat. Allah jaga dan pelihara keluarga kita. Anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wala hadiniyah wala kulli niyatin solehah wa ila hadatin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim ya jalla wa'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha bab ridha wa taysir wa taghliqu 'anna biha bab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa 'afiyatan fil jasad wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan
بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وعلى والدينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, sebelum saya tutup salam, saya mau ngingetin aja. Kali ada yang memondok di tempat saya, yang mau yatim atau butuh apa, silahkan aja. Pendaftaran sudah mulai dibuka. Ya, sekali lagi program saya program kurikulumnya Pondok Pesantren Gontor dan Pondok Pesantren Lirboyo ya. Jadi kalau ada anak yang mau mondok silahkan biar apa namanya ya anak mendingan di pondok lah Bu. Kalau sekolah biasa mah nggak pernah belajar kapan. Pondok mah nggak pernah libur. Tempat saya mah sampai sekarang nggak libur. Nanti mereka pulang 2 hari mau lebaran baru pada pulang. Jadi anak kalau di pondok mah enak tenang Bu, tenang. Ya dia nggak pernah tinggalan sholat, nggak pernah tinggalan ngaji. Dan setiap anak santri yang melakukan itu, assalamualaikum santri dapat pahala, orang tuanya juga langsung dapat pahala. Sekali lagi mudah-mudahan ibu khusus ya, jadi anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.